Nama Nabi Muhammad ada dalam terjemahan Bible? Kayaknya tidak mungkin. 3 hal. Nah, Abdul Somad berdusta apa? Abdul Somad berdusta bahwa di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Beneran ada loh guys. Mari kita buktikan bareng-barengnya. Sekarang coba kamu buka website Alkitab Sabda. By the way, itu website resminya Kekristenan loh. Dikelola oleh Yayasan Lembaga Sabda. Alamat websitenya bisa kamu lihat di layar ya. Pada bagian tengah atas ada kolom pencarian, terdapat menu, pencarian universal, kamu ketik, Kidung Agung, kemudian klik tombol cari. Setelah masuk ke halaman ini, pada bagian kiri atas ada kolom tampilkan Alkitab. Kamu lihat apakah di situ sudah tertulis, Kidung Agung. Jika belum, kamu pilih menu drop-down-nya dan cari pilihan, Kidung Agung. Setelah itu pilih angka 5 pada kolom pertama dan angka 16 pada kolom kedua. Itu artinya kita sedang mencari Kidung Agung 5 ayat ke-16, kemudian klik tombol tampilkan. Website kemudian akan menampilkan berbagai macam terjemahan yang resmi diakui oleh pihak kekristenan. Sekarang kita fokus ke terjemahan baru yang disingkat dengan TB. Posisinya ayat paling atas. Kalau kita baca sesuai dengan apa yang tertulis, di situ memang tidak ada lagi kata atau nama Muhammad. Tapi coba perhatikan secara jeli dan seksama, kata per kata terjemahannya. Kamu bisa scroll ke bawah untuk melihat akar kata terjemahannya. Di situ setiap akar kata dari bahasa aslinya diberi kode nomor. Sekarang kita fokus ke nomor 04261. Terjemahan yang saat ini dipublikasikan adalah, padanya menarik. Mari kita lihat apa akar kata dalam bahasa aslinya. Kode nomor 04261 diterjemahkan dari akar kata Mahmad, yang dalam bahasa aslinya diberi kode nomor 02530. Dalam teks Ibrani asli dibaca, Hikomam takeim v'chulo Muhammadaim. Sekarang mari kita analisa nomor tuotnya. Dalam studi Bible, tuot adalah singkatan dari Theological Wordbook of the Old Testament. Fungsinya menjelaskan akar kata atau root words dari bahasa Ibrani yang bisa memberi arti secara etimologis dan teologis. Tuot digunakan untuk menggali makna asli kata-kata dalam Alkitab Ibrani. Mari sama-sama kita lihat referensinya. Tuot terhadap akar kata Mahmad tersebut. Pada layar terlihat di baris ketiga ada kata, referensi, nomor 673. Silahkan klik salah satu kode nomor tersebut atau arahkan kursor pada angka tersebut. Akan muncul penjelasan dalam bahasa Inggris. Kita akan terjemahkannya dalam bahasa Indonesia agar mudah dimengerti. Nah, ini dia sudah terlihat. Dalam bahasa Inggris dibaca. Definition, desire, delight in. CF Ugaritic HMD be pleasant, but also covet, lust after, ASV and RSV similar, but in the positive contexts, 11 of 21, prefer the less ambiguous delight in. The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad comes from the root. Sekarang mari kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia pakai Google Translate. Blok tulisan bahasa Inggris tersebut, salin, kemudian tempelkan di halaman Google Translate. Hasil terjemahannya tertulis. Hamidah dalam bahasa Arab berarti pujian dan nama Muhammad berasal dari akar kata, Mahmad. Apakah terjemahan seperti ini akan diakui oleh pihak kekristenan? Oh, tentu tidak. Itu tidak mungkin. Pihak non-Muslim, misalnya pada teolog Kristen, menganggap kata Ma'amadim hanyalah kata sifat, bukan nama orang. Menurut mereka konteks Kidung Agung adalah puisi cinta alegoris antara Salomo dan kekasihnya, atau alegori hubungan Tuhan dan umatnya, bukan nubuat kenabian. Tapi hal ini dibantah oleh Benyamin Keldani yang hidup sekitar tahun 1867 sampai dengan 1900 awal. Dia adalah mantan uskup Katolik dari Gereja Kaldea di Irak. Dia menulis buku terkenal, Muhammad in the Bible. Dalam buku itu, Keldani menyatakan bahwa Ma'amadim adalah penyebutan langsung nama Muhammad dalam bentuk plural kehormatan. The Hebrew word Muhammadim is the exact plural form of Muhammad, and it occurs in the Song of Songs 5 verse 16. David Benyamin atau Abdul Ahad Daud nama muslimnya setelah masuk Islam, menunjukkan bahwa para penerjemah Bible secara sengaja mengubah nama Muhammad menjadi Altogether Lafli untuk menyembunyikan nubuat ini.
Demikian juga dengan pendapat Alexander Russell Webb yang lahir tahun 1846 dan wafat 1916, seorang diplomat dan penulis asal Amerika, menyebutkan bahwa ada penyebutan implisit Nabi Muhammad dalam naskah-naskah Ibrani, termasuk Kidung Agung. Hal itu ditegaskan juga oleh Reverend Charles C. Torrey, lahir 1863 dan wafat 1956. Seorang peneliti Kristen Amerika dan ahli bahasa Semitik, menuliskan banyak hal tentang manipulasi dan editing naskah Perjanjian Lama, yang mendukung gagasan bahwa nubuat-nubuat kenabian bisa saja disamarkan atau dihapus. Sedangkan beberapa cendekiawan Islam yang mempelajari Bibel secara tegas mengatakan bahwa kata Muhammadim itu adalah merujuk pada nama Nabi Muhammad. Misalnya Syekh Ahmad Didat, lahir 1918 dan wafat 2005. Seorang dai dan cendekiawan asal Afrika Selatan, dalam banyak ceramah, termasuk dalam bukunya What the Bible Says About Muhammad, Didat menegaskan bahwa kata Ibrani, Ma'amadim, adalah penyebutan langsung nama Muhammad dalam bentuk penghormatan. Ia menyebutkan bahwa banyak nama dalam kitab suci tidak diterjemahkan, seperti Israel, Abraham, dan lain-lain. Jadi tidak masuk akal jika Muhammad justru diterjemahkan jadi The Altogether Lovely. Hal serupa disampaikan oleh Dr. Zakir Naik, dai kontemporer asal India, menyampaikan dalam kuliahnya bahwa Muhammad disebut dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Muhammadim adalah bentuk jamak kehormatan dari Muhammad. Zakir menyebut bentuk im dalam bahasa Ibrani seperti pada kata Elohim untuk Allah, yang tidak selalu berarti jamak literal, tapi bisa bermakna keagungan. Demikian juga pendapat Syekh Imran Hossein, cendekiawan Muslim asal Karibia, yang fokus pada tafsir eskatologi. Dalam beberapa kuliahnya, Syekh Imran menyebut bahwa banyak teks Perjanjian Lama memuat kode-kode simbolik atau nama samar untuk Nabi Muhammad. Ia menyebut bahwa Muhammadim di Kidung Agung adalah salah satu bentuk yang jelas jika dibaca dalam konteks asli bahasa Ibrani, tapi disamarkan dalam terjemahan modern. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, kamu lebih percaya tuduhan artis TikTok yang bermodal congor, atau percaya pada orang yang ilmunya sudah tervalidasi, guys? Pilihan ada pada kamu, jadi orang smart atau smart people ya, seperti HP yang kamu pakai, smartphone.